Good morning, my student. Are you okay now? Alhamdulillah. Today we can meet Miss Eva again by online to study about English. And always before we study, we pray together now. Listen to me and follow me. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you anakku. Today we can study about the past participle and form of the present perfect. Nah, yang kemarin kita menggunakan pada bentuk past participle, bentuk verb ketiga yang kita gunakan dalam passive voice. Sekarang kita coba mengkuliti pada bentuk yang salah satu dari tenses yang kita pelajari yang ada di active voice menjadi passive voice. Nah, hari ini kita belajar pada karakter yang ada pada past participle dan bentuk pada present perfect-nya, sehingga nanti Ananda tahu satu persatu dalam penggunaannya yang ada pada poin kedua ini nak. Oke, kita lihat pada slide berikutnya. Pada bentuk point 1 ya, 4.1 about the past participle, 4.2 about form of the present participle pada bentuk present perfect, and then 4.3 about meaning of the present perfect, and then 4.4 simple past and present perfect. Nah, kita akan mempelajari pada isi konten yang ada pada bentuk 4.1 sampai 4.4. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada kalimat yang kategorinya adalah apakah pada describe about Jenna ini menggunakan present ataukah past pada bentuk kategori love itu. Nah, Jenny, nah, bla bla bla, her dog. Nah, bla 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 kita gunakan apa? Termasuk dari kategori yang mana? Apakah kita menggunakan? Nah, kita lihat karena Jenny adalah Jenna itu tunggal, maka love-nya kata kerja yang sudah disediakan tadi harus kita pakai dan di situ ada tambahan S karena Jenny singular, bahwa Jenny itu menyukai anjingnya. Nah, nama anjingnya itu siapa? Ini membutuhkan kata bentuk bantu, kata bantu. Nah, berarti kita lihat di situ adalah her name atau his name. His name is Alex. Nah, kita lihat di situ. Jadi pada bentuk titik-titik itu kita kasih tambahan is, kata bantu is. Nah, terus Jenny grandfather. Nah, kita gunakan pada kalimatnya itu yang mana? Bahwa kakeknya Jenny yang dimiliki oleh Jenny itu yang mana? Kita lihat pada bentuk kalimatnya ini agak kesulitan ya untuk. Nah, ini sebenarnya pada Jenny is grandmother is marks to her and her grandmother. Nah, kita gunakan juga love setelahnya karena di situ apa? Kakeknya sangat mencintainya, menyukainya. Nah, kesuka kemana? Pada an animal shelters. And Jenny takes very good care. Bahwa Jenny itu sangat peduli dengan hewan pemeliharaannya atau hewan kesayangannya itu. Nah, he bla 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 is great dog. Nah, bahwa dia itu sangat menyukai anjingnya. Kita lihat pada contoh berikutnya ini ada gambar yang kategorinya adalah she has forgotten his name. Dia telah lupa namanya karena mungkin stres atau crazy gitu ya, sehingga lupa pada namanya sendiri. Kalimat yang ada ini adalah present perfect. Nah, kalimatnya menggunakan subjek singular she dan menggunakan kata bantu has. Verb ketiganya adalah forgotten. Nah, kita lihat pada kalimat slide berikutnya. Ketika Ananda membentuk kalimat pada bentuk regular verb,
regular verb itu adalah kata kerja yang beraturan. Kalau irregular berarti kata kerja yang tidak beraturan. Dari simple form pada bentuk verb pertama, finish, stop, wait, see. Nah, itu ya. Ketika kalimat verb keduanya dan verb ketiganya ada tambahan ed, berarti itu menunjukkan adalah kalimat bentuk yang bisa digunakan di dalam simple past verb kedua dan past participle dalam bentuk verb 3 yaitu di perfect. Nah, di situ karena kalimat pertama, kedua, ketiga tidak ada bentuk perbedaan, maka disebut kata kerja yang beraturan. Tapi kalau seandainya yang nggak sama, see menjadi saw, menjadi verb ketiganya adalah sing, make menjadi made, nah made, put. Nah, ini bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Nah, yang kita gunakan dalam passive voice kemarin itu adalah pakai past participle, bentuk verb ketiga. Nah, yang kita contohkan yang kemarin. Jadi past present perfect sama present perfect tense itu pada bentuk verb kedua sama verb ketiganya. Nah, harus dimengerti. Kita lihat pada berikutnya. Nah, ini ya, masih pada latihan cara pembentukan kalimat kata kerja dari bentuk pertama menjadi bentuk kedua dan bentuk ketiga yang kita gunakan dalam past participle dalam passive voice kemarin. Stop menjadi stopped. Nah, stopped. Go menjadi went, gone. Take, took, taken. Write, wrote, written. Verb pertama, verb kedua, verb ketiga nggak sama. Ini namanya irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kita lihat contoh gambar yang ada itu ya, sama lihat. Dia nggak ngapa-ngapain, berarti selesai pekerjaannya. He has finished all his work. Dia telah menyelesaikan seluruh dari pekerjaannya. Nah, karena subjeknya singular he, maka menggunakan kata bantu has, pakai verb ketiga. Nah, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, I have worked very hard this year. Saya telah bekerja giat di tahun ini. Berarti di situ pakai have, kuncinya itu miliknya present perfect. Nah, has, have itu miliknya present perfect. Setelahnya itu pakai verb ketiga pasti miliknya perfect. Nah, nanti ada kata keterangan yang pakai since sama for. Next meeting kita pelajari itu. Yang B, the student have worked hard. Nah, siswa itu telah bekerja giat. Karena menunjukkan subjeknya jamak, the students, maka pakai kata bantu yang berupa have. Nah, pada kategori plural. Alex has worked very hard. Nah, Alex singular maka menggunakan has. Pada bentuk statement yang di atas semua ini namanya setelah kata bantu has, have plus past participle miliknya present perfect. Nah, ingat rumus yang ada kata bantu has atau have plus verb ketiga pasti miliknya present perfect. Kita lihat lanjut. Nah, pada lihat subjeknya I, you, we, they, gone home. Nah, di situ I have, you have, we have, they have itu singkatan pada bentuk konstruknya. Tulisannya dalam dunia writingnya namanya contraction. Setelah pronoun kata ganti have disingkat. Nah, itu ya cara penulisannya. Anda harus tahu namanya contraction. Kita lihat pada kalimat sebelumnya. Nah, singular. She has, he has. Nah, disingkat his, sis. Nah, itu ya. Pada bentuknya di situ menunjukkan dari bentuk singular juga miliknya perfect, tapi masuk dalam kategori penulisan construction. Nah, kita lihat nah. Nah, it is been hard all week. Nah, ini juga termasuk dari construction cara penulisannya. Sekarang kita lihat bentuk negatifnya. Tinggal kasih not setelah kata bantu have sama has. Nah, kalimat pada G, I have not gone home yet. Nah, di situ have, setelahnya ada not, perfect, singular. Fatima has not gone
home. Nah, itu ya. Bentuk negatif plus participle. Pas participle itu pakai verb ketiga itu loh, nah. Yang biasanya kita gunakan pada bentuk passive voice. Untuk negatif contraction, cara penulisannya diperhatikan. Have plus not, nah disingkat haven't. Has plus not, hasn't. Nah, itu ya cara penulisannya. Itu dunia writing namanya construction. Itu bentuk interrogatif. Have you read the report? Nah, itu ya. Apakah Anda membaca laporan? Has Mercy gone home? Nah, singular. Pada bentuk subjeknya Mercy, kata bantunya has pakai verb ketiga gone. How long have you worked there? Nah, berapa lama Anda bekerja di sana? Nah, kita gunakan di kalimatnya ini. Have sama has plus subjek plus past participle. Kita lihat pada bentuk present perfect-nya. Pertanyaan pada kalimat, have you read all of this article? Nah, jawabannya no, I haven't. I have only read a few page. Nah, jadi di situ kalau kita melihat dari kalimatnya ada have, ada verb ketiga, pasti present perfect. Nah, jawabannya tinggal yes atau no ketika kalimatnya bentuknya interrogatif. Nah, di situ kita lihat lagi namanya short answer. Ketika hanya no, I haven't, itu adalah jawaban secara singkat. Ketika ada alasannya namanya long answer, yaitu jawaban secara panjang karena ada bentuk jawaban yang panjang. Nah, has Yung finished her homework? Yes, she has. Nah, itu short answer. Tapi kalau ada jawaban she didn't after school, nah ada alasannya namanya long answer. Apakah Kang Yun menyelesaikan tugasnya? Ya, dia telah menyelesaikan tugasnya setelah pulang sekolah. Berarti itu long answer. Kalau jawabannya short answer, yes, yes gitu. Nah ini yang ada ya. Kita lihat pada kalimatnya berikutnya. Nah, sekarang kita latihan untuk bentuk perfect. Ananda harus bisa menggunakan kata yang sudah disediakan you, touch, ever. Nah, snack sebuah ular. Nah, lihat gambarnya. Gambarnya ular. Cara menyusunnya kalimatnya gimana? Karena subjeknya you, maka harus pakai has atau have. Pakai have ya. Have you ever touched the snake? Nah, have you ever touched the snake? Nah, itu ya caranya. Kita membentuk kalimatnya. Ada kesulitan slide-nya ya. Nah, cara menjawabnya pada bentuk short answer, berarti kalau no, berarti no kita gunakan. Kalimat yang ada adalah kita nggak pernah. Nah, no karena you, jawabannya I. No, I have never touched a snake. Saya tidak pernah menyentuh seekor ular. Nah, kita lihat kalimat subjeknya menggunakan Justin, verbnya she, kata keterangan menggunakan ever. Nah, berarti kita menggunakan apa? Kalau Justin tunggal, kita pakai has. Has Justin, gitu ya. Ever see the shark? Nah, kita lihat seperti itu. Has Justin ever see a shark? Apakah Justin pernah melihat apa di dasar laut itu? Nah, itu kan. Untuk present perfect-nya, cara jawabnya gimana? Kalau yes, he has. Kita lihat dalam kategorinya singular subject pronoun he, maka kata bantunya adalah has. Nah, he saw one near Cape Town, South Africa. Alhamdulillah. Udah finish nak ya. Okay, thank you. About our lesson today about the present perfect. So to make exercise using present perfect, you can look at in your Google Classroom. Untuk mengetahui tugas aplikasi cara praktek dalam penggunaan present perfect, Ananda bisa nanti kembali ke Google Classroom sehingga Ananda bisa latihan di sana.
only 5 sentences, so you can understand about the formula present perfect now. So you can manage your uh, lesson and you can understand more. If you didn't understand, you can call me, or maybe you can repeat again in your home until you understand about this lesson now. Thank you and see you later. See you next meeting na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.